Halo sahabat SDM, hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk kita kaum perempuan karena bertepatan dengan Hari Kartini pada tanggal 21 April 2026. Nah, di hari yang spesial ini kita pun kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Kepala Biro SDM, Bapak Muhammad Zain. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Olive. Ya, halo Pak Karo. Bagaimana kabarnya Pak Karo? Baik, alhamdulillah sehat, Mbak Olive. Ya, Ya, alhamdulillah. ya, Ya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya ya, untuk berkunjung di podcast pada hari ini dalam memperingati Hari Kartini. ya. Selain ada Bapak Zain, juga ada para perempuan-perempuan muda kaum Gen Z, yaitu Kartini masa kini, ada Kak Vira, Kak Zikra, dan juga Kak Dila. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam. Nah, karena kan hari ini kita sedang memperingati Hari Kartini ya Pak, pada tanggal 21 April nih. Di sini juga ada kedatangan mbak-mbak yang cantik, pintar, berbakat, juga para pekerja yang hebat, gitu kan. Ya. Nah, untuk menurut Pak Karo sendiri, gimana sih cara kita generasi muda ini untuk melanjutkan semangat hidup Kartini di era modern saat ini? Ya, makasih Mbak Olive, teman-teman milenial, pemirsa semuanya. Memang Kartini adalah sosok perempuan yang sangat menginspirasi. Beliau lahir di 21 April di Jepara. Dia anak bupati ya, yang sangat terkenal, tersohor. Dan beliau ini memulai eh, gerakan Kartini ini dengan literasi pendidikan. Ini saya mau kutip nih kalimat beliau yang sangat menginspirasi bahkan di seluruh dunia. Beliau pernah mengatakan kita harus membuat sejarah. Kita mesti menentukan masa depan yang sesuai dengan keperluan kaum perempuan dan harus mendapatkan pendidikan yang cukup seperti kaum laki-laki. Jadi beliau itu memulai dengan gerakan literasi, mendirikan sekolah ya di Jawa Tengah waktu itu, dan Anda bisa membayangkan itu akhir abad 19 mendekati awal abad ke-20. Dan buku yang ini Habis Gelap Terbitlah Terang itu kan buku yang disunting oleh seorang perempuan, istri Menteri Agama dan Menteri Perindustrian ya di Belanda, eh, Rosa Abendano, dan mengumpulkan. Jadi terjadi korespondensi surat menyurat antara seorang Kartini yang sangat muda, mungkin umurnya belasan tahun, 15 tahun ya waktu itu, dengan seorang istri pejabat elit Belanda di Belanda. Itulah yang dikumpul 100 berapa ya, 7 surat menyurat dan dikumpulkan menjadi buku itu, Habis Gelap Terbitlah Terbitlah Terang. terang. Kalau dalam bahasa Belanda, Door des Ternis tot Life. Ya, begitu. Jadi kalau makna Kartini hari ini ya, generasi milenial harus literasinya bagus, ya terpelajar. Oh, ya, tentu juga bahasa ya penting, bahasa asing. Jadi itu. Atau ditanya langsung deh, Iya, dia iya. generasi milenial kayak apa sih? Iya. Nah, jadi tadi kan kalau dari Pak Karo udah nih, menurut Pak Karo untuk generasi sekarang, generasi muda, Gen Z itu harus memperbanyak literasi, harus terpelajar. Nah, kalau untuk kakak-kakak di sini gimana nih pendapatnya? Mungkin kita mulai dari Kak Vira dulu kali ya. Menurut saya, makna dari Hari Kartini ini bukan hanya peringatan tahunan, tetapi juga mencerminkan semangat perjuangan perempuan di Indonesia untuk kita bisa terus tumbuh dan terus belajar. Oke, kalau menurut saya itu salah satunya yaitu meneruskan estafet perjuangan dari RA Kartini, yaitu dengan sekarang kan lagi ini ya heboh-hebohnya medsos gitu. Jangan hanya sebagai gaya hidup, tapi kita juga memperjuangkan stigma negatif di masyarakat ini agar hilang.
kalau perempuan itu cuma di dapur dan hanya mempekerjakan kerjaan rumah. Baik, terima kasih Mbak Olive. Kalau menurut saya sendiri sih, untuk memaknai Hari Kartini, kita sebagai generasi muda, khususnya perempuan-perempuan, untuk meneruskan semangat Raden Ajeng Kartini, yaitu dengan meningkatkan kualitas diri kita, berani bersuara, berani untuk maju. Utamanya maksudnya dari buku ini Habis Gelap Terbitlah Terang, artinya itu ketika kita mengalami kesulitan ataupun merasa merasa sulit, itu harus percaya bahwa suatu hari nanti kita pasti bisa terus berkembang, terus lebih. Berarti di sini kita semua sepakat ya kalau menjadi Kartini pada masa kini berarti kita harus menjadi sosok yang terpelajar dan juga menghilangkan stigma negatif nih di masyarakat kalau perempuan itu nggak cuma di dapur loh. Nggak apa-apa sebenarnya, di dapur pun nggak apa-apa, tapi kita pun bisa menjadi yang lain di luar sana, dan perempuan itu bisa berkembang sebagaimana laki-laki juga seperti itu tuh ya. Nah nih, kalau Pak Karo sendiri, menurut Pak Karo gimana sih, kita kan ASN, terutama ASN Kemenak, gimana sih caranya bagi kami perempuan ASN Kemenak itu dalam memperingati Hari Kartini? Ya, tentu ini kan hari spesial ya. Iya. Bahwa Anda bisa bayangkan Kartini itu pada masa itu di mana perempuan dalam sejarahnya masih dipingit, kalau ada masih banyak kawin paksa dan sebagainya, belum terpelajar. Nah, seperti sekarang akses informasi terbatas. Waktu itu kan yang bisa sekolah hanya orang-orang kaya dengan orang-orang priai. Jadi orang biasa belum, tapi Kartini sudah melampaui zamannya. Jadi memang beliau sangat terpelajar, sangat cerdas, dan itu menjadi pahlawan nasional. Jadi bagi saya yang perlu dicontoh itu adalah spirit Kartini di tengah keterbatasan, ya, karena beliau pintar, ya, cerdas, dia bisa menembus zamannya. Jadi dan beliau betul-betul pejuang. Kalau kita lihat sejarah hidup yang sangat historis, ya, dan sangat heroik sesungguhnya Kartini itu, dan bisa berkomunikasi dengan Belanda ya, seorang kaum elit Belanda, Rose Abendenen, itu luar biasa. Jadi menurut saya, jadi perempuan sekarang ya spiritnya Kartini harus menembus batas. Menembus batas itu melampaui zamannya itu karena ilmu pengetahuan. Jadi orang yang terpelajar itu bisa menembus batas. Jadi sekarang kan kalau John Nisbet, seorang pecerolog 30 tahun yang lalu, ini sekarang eranya perempuan. Jadi karena perempuan akses informasi sudah luar biasa, jadi kesempatan untuk berkembang itu besar sekali, peluangnya sangat besar ya. Jadi bahkan era sekarang sudah equal, ini hampir semua profesi itu sama posisinya laki-laki. Bahkan saintis sekarang juga banyak sekali dari kaum perempuan. Peraih hadiah Nobel juga banyak dari perempuan. Untuk Indonesia, presiden juga sudah presiden perempuan. Jadi semua lini ya sudah, tinggal perempuan harus memang berbagi peran, itu tidak mudah. Jadi tentu antara biasanya perempuan itu antara kerja dan karier, kerja, karier, keluarga, 3K itu menjadi tantangan tersendiri. Ya. Tapi memang kalau kita baca research ya, untuk di Indonesia ya, yang perlu juga diwaspadai itu adalah merenjang nikah muda. Ya. Nikah muda ini tantangan bagi kita. Jadi
menurut riset beberapa provinsi, kabupaten kota yang tingkat perkawinan mudanya itu menambah mata rantai kemiskinan. Jadi makanya saya sewaktu jadi PJ Bupati, ceramah saya di mana-mana saya sampaikan. Kalau ketemu adik-adik kita SMA, kaum milenial, selalu saya mengatakan jangan nikah muda. Karena nikah muda ini sangat rentan terhadap perceraian, bahkan bisa menambah mata rantai kemiskinan. Jadi inti bagi kita semua bahwa spirit Kartini harus kita ambil, kita maknai betul bahwa sebuah perjuangan yang heroik mengenai pentingnya literasi. Orang yang terpelajar, literasinya tinggi, itu biasanya berbanding lurus dengan kemakmuran. Jadi semakin tinggi sekolah seseorang termasuk perempuan, biasanya penghasilannya juga mengikuti. Begitu. Dan biasanya kalau perempuan terpelajar, suaminya juga sangat hormat ya sama istri yang sangat terpelajar. Biasanya begitu. Kayak ini menarik ya Pak. Tadi kan Bapak mention terkait nikah muda. Berarti kan ini pesannya jangan menikah muda gitu kan. Tapi mungkin lebih tepatnya menikahlah ketika sudah siap dengan usia yang dengan usia yang matang kali ya Kak ya. Jadi kayak nikah ketika kita sudah proper, kita sudah meningkatkan literasi kita, meningkatkan intelijensi kita, baru kalau sudah siap semuanya baru boleh tuh gitu ya. Mungkin seperti itu kali ya Pak ya. Tuh. Nah, untuk kakak-kakak di sini boleh tahu nih gimana pendapatnya. Tadi kan Pak Karo sempat mention tentang ada kerja, keluarga gitu kan, karir. Nah, gimana sih boleh tahu gimana sih kita sebagai ASN Kemenak, terutama kita ini perempuan, gimana sih cara menyeimbangkan itu semua? Gitu. Mungkin boleh dari Kak Zikra dulu kali ya. Baik Kak, kalau menurut saya ya untuk menyeimbangkan antara kerja, karir dan rumah ya, keluarga ya Kak ya. Menurut saya itu kita harus pintar berbagi waktu. Seperti ini kalau waktu kerja ya kerja dulu. Nanti kalau sudah di rumah, kita fokus ke keluarga. Jadi pekerjaan itu harus selesai di kantor. Jangan sampai kerjaan keteteran di kantor nanti dibawa ke rumah. Jadi waktu dengan keluarga pun jadi nggak ada gitu Kak. Kalau menurut saya sih begitu. Kalau Kak Dilan gimana? Kalau untuk saya sendiri benar, kita harus memiliki manajemen waktu yang baik, terus mungkin menentukan prioritas kira-kira yang mana yang urgent, yang mana yang bisa ditunda dulu, mungkin seperti itu. Kalau Kalau menurut saya bagi waktu juga penting karena juga di kantor kita mungkin harus pagi ya datangnya, apalagi kalau misal kita sudah punya anak pun kita harus bagi waktu, pintar-pintar bagi waktu dengan anak, apalagi terus suami juga, jadi terus akhirnya kita ke kantor, lebih disiplin juga sih bagi waktunya. Ini adalah tentang manajemen waktu ya Pak ya. Kalau dari Pak Karo sendiri mungkin ada tips untuk kita perempuan ASN gimana untuk menyelaraskan itu semua. Ini emang dari keluarga ya. Iya. Ya. Jadi memang ya kalau kita merujuk buku-bukunya Profesor Menteri Agama, Profesor Kinasir Umar, beliau kan ini salah seorang intelektual gender ya. Beliau bahkan menulis disertasi argumen kesetaraan gender dalam Al-Quran. Jadi kita ini kaum laki-laki harus paham kaum perempuan. Jadi ini harus diedukasi juga. ASN yang bapak-bapak ini harus mengerti bahwa tugas harus pintar mengerti mindsetnya ya, berbagi peran antara suami dengan istri. Jadi mohon maaf ini bagi kaum bapak-bapak nih, tugas istri itu bukan cuci piring, nah bukan cuci pakaian, bukan. Jadi makanya waktu saya menikah itu di amplop undangan saya itu saya tulis laki-laki tercipta
laki-laki dan perempuan tercipta berbeda bukan untuk saling menguasai, tapi untuk saling mengasihi. Nah, ini Khalil Gibran itu. Nah, jadi kesadaran itu kita bawa semacam kontrak sosial. Jadi kalau pulang rumah tiba-tiba piringnya belum dicuci, jangan marah-marah. Kan memang bukan tugasnya dia. Tugasnya itu berbagi peran. Karena ada peran yang kodrati yang tidak bisa diganti oleh siapapun. Jadi eh, hamil, melahirkan, menyusui itu kan peran-peran kodrati namanya. Itu tidak bisa diganti oleh ini kecuali dengan teknologi ya sekarang reproduksi sudah lain ya. Nah, ada hal-hal yang terkait dengan memandikan anak itu sebetulnya bukan tugasnya istri. Itu juga tugasnya bapak boleh juga tuh. Nah sekarang kan kita dalam fakta sosial biasanya kan bapak nanti sama anaknya kalau anak sudah cantik, sudah ganteng, nah, lalu nanya anak siapa ini? Anak bapak. Ya belum mandi kan enggak. Nah, ini kan harus apa ya? Ya itulah tadi terpelajar itu karir itu juga menentukan pasangan. Jadi nanti ya, kalian nyari pasangan juga cari juga yang di samping penyayang apa juga punya literasi yang kuat. Orang terpelajar itu biasanya sopan dan sebagainya. Jadi jangan hanya lihat gantengnya doang, nah, lihat juga akhlaknya. Jadi karena dalam keluarga itu eh, ya sebetulnya kan keluarga itu kan teman cerita yang enak. Jadi kalau nyari pasangan yang kira-kira kalau ngomongnya enak dengan saya karena ini kan lama nih sampai kakek-kakek sampai tua-tua sampai mati kan. Nah, gitu. Jadi pencerita yang bagus itu bisa menjadi salah satu kriteria pasangan. Iya, Nah, berbagi peran. berbagi. Kenapa? Senyum sudah paham ya. Jadi berbagi peran. Jadi kita harus mengerti. Jadi tiba-tiba makanannya kurang enak, nggak usah diucapkan. Seperti Gus Dur. Gus Dur itu dikasih apa aja makannya lahap. Gus Dur. Karena beliau sangat menghormati Ibu Sinta Nuria. Jadi yang namanya juga perempuan kalau hatinya lagi kurang nyaman, biasanya berbanding lurus dengan eh, makanan. Jadi kalau hatinya ini biasanya garamnya, gulanya kurang-kurang pas, itu lagi hatinya lagi itu, lagi tidak nyaman. Itu biasa. Jadi, tetapi sebagai karena sudah budaya kita seperti paternalistik, ya memang makanan itu sangat mempengaruhi kesehatan keluarga. Jadi kalau kita baca, itu ada buku yang saya baca di Sufi Healing, ditulis oleh Syekh Muainuddin, ya. Kitab At-Tib Ar-Ruhi As-Sufi. Itu ada satu bab buku itu judulnya Food and Health, makanan dan kesehatan. Jadi jangan heran nanti bersuami berkeluarga yang pertama kali harus dibikin cantik itu bukan ruang tamu tapi ruang dapur. Jadi dapur itu harus luas, tidak sumpek, karena disitulah diolah makanan. Jadi semakin bagus dapurnya, semakin bagus menunya. Dalam Al-Quran kan ada ya alladzina amanu kulu washrabu, itu kan halalan thayyiba. Jadi makanan halal dan thayyib, bergizi, padat gizi. Ya jadi dari campuran rempah-rempahnya jadi lapar kita. Kebetulan juga nih Pak, udah Ya. jamnya juga Pak. Macam juga. Rempah-rempahnya ditumis itu sudah aromanya keluar itu harus tembus ke ruang makan. Ya kayak kita mau makan sate itu loh. Makan sate kan dikipas-kipas tuh. Semakin kipas-kipasnya aromanya sudah semakin lapar. Nah, jadi sehingga suami dan semua warga itu selalu rindu terhadap dapur atau makanan di rumah. Nah, itu juga. Jadi untuk merawat cinta itu lewat makanan, kuliner. Jangan dipandang remeh. Ini resepnya yang penting ini. Jadi meskipun hotel berbintang 5
suami selalu ingat atau Iya. anak selalu ingat di rumah karena dapurnya tadi bagus. Oke. Tetapi lagi-lagi dalam kesadaran suami memasak itu bukan tugas istri, itu bisa berbagi peran. Ya sekarang chef kan banyak Iya, laki-laki, Pak. Jangan dikira Mm-mm. chef itu hanya urusan perempuan, itu keliru. Nah, oleh karena itu ya kita sebagai ASN, apalagi Kementerian Agama harus berbagi peran. Ya, berbagi peran. Kalau istri lagi ini ya saya bisa sih masak Indomie, telur dan sebagainya. Yang dasar-dasar itu kan bisa. Jadi jangan marah-marah. Iya. Kebetulan racikannya kurang. Nah, gitu. Iya, Kok larinya ke sana ya? ini bagus sekali ya teman-teman resep dari Pak Karo kita, terutama buat yang belum berkeluarga nih. Kakak-kakak sudah berkeluarga atau belum? Oh belum ya, kebetulan masih pada single nih ya. Jadi, Gitu loh Mbak, aduh, nggak boleh nanya umur terhadap perempuan. oh saya nggak nanya umur kok Pak. Mohon maaf ya kakak-kakak. Nah, ini tips dari Pak Karo. Jadi, antara laki-laki dan perempuan itu harus saling berbagi peran. Ya. Nah, di sini laki-laki bukan menguasai perempuan, tapi laki-laki dan perempuan itu harus saling mengasihi. Ya. Seperti itu. Dan tadi apa tipsnya dalam memilih pasangan dari Pak Karo? Jangan milih yang ganteng doang ya, tapi yang akhlaknya bagus. Begini, Gitu. yang ganteng, yang Ganteng boleh. Yes. Oh ya, ganteng iya, akhlak bagus iya gitu ya, Pak ya. Dan itu yang penting, cantik itu penting ya, atas nama perbaikan keturunan. Oh gitu, siap Pak, siap, saya setuju sih Pak. Gitu, karena yang namanya pasangan itu kan sehidup semati ya, itu akan sangat lama waktunya. Jangan sampai kita salah memilih pasangan, karena pasangan itu juga menjadi teman kita cerita gitu kan. Terus tips dari Pak Karo tadi juga, kalau memasak itu bukan hanya tugas dari perempuan, tapi ya itu tadi ya Pak, kerjasama antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Ya. Nah, udah banyak ya yang kita bahas ternyata tadi. Nah, kalau pendapat Pak Karo sendiri nih melihat perempuan-perempuan masa kini, menurut Bapak bagaimana sih peranan perempuan di masa sekarang? Kan udah alhamdulillahnya kita udah hidup di masa modern yang dunia ini sudah mulai melek nih sama perempuan, nggak cuma laki-laki aja. Kayak banyak juga banyak di sektor lain itu perempuan juga ada peran di sana. Nah, kalau menurut Pak Karo gimana sih Pak peranan perempuan di era sekarang ini? Jadi, wah ini nanyanya penting ini, jawabnya penting. Jadi, saya melihat memang sebagai apa ya, sebagai scholar, memang kalau negara kita, budaya kita memang orang perempuan kan dikasih akses yang sangat luas ya. Antara lain perbedaan dalam hal pendidikan, dalam hal meraih jabatan, hak-hak politik, ya. Tapi tinggal kuantitasnya mungkin ya harus ditingkatkan ya. Itu untuk konteks Indonesia. Tetapi yang saya bandingkan, yang saya bayangkan negara kita ke depannya ini, ya saya sebagai scholar ya, bukan sebagai pemerintah, saya sebagai pendidik atau scholar sarjana, saya merindukan regulasi kita itu seperti negara-negara 10 negara terbaik ramah perempuan. Oh, negara apa aja itu, Pak? Ya seperti Inggris, Oh, seperti Kanada, karena kebetulan lagi rame geopolitik Iran. Di Iran itu ada kota namanya kota Qum. Kota Qum itu salah satu kota spiritual di Iran. Ini bukan karena lagi perang ya, jadi ada unsur-unsur baik yang bisa kita ambil. Di sana itu perempuan biar tengah malam dia bebas beraktivitas dan sebagainya karena budayanya itu sangat melindungi perempuan di Iran ya. Jadi dia tidak takut jam malam karena siapapun yang tidak memuliakan perempuan itu ada sanksi sosial dari budayanya. Bahkan di situ salah seorang namanya Fatimah Al-Maksumah, itu seorang wali perempuan yang sangat dihormati di Qum. Nah, Kanada secara konstitusi juga sangat menghormati perempuan secara konstitusi, regulasi maksudnya. Jadi di Kanada itu, jadi
laki-laki perempuan sangat kuat, sangat berdaya. Nah, laki-laki yang kurang berdaya di Kanada, karena laki-laki itu tidak boleh melakukan kekerasan terhadap perempuan, apalagi menceraikan istrinya. Jadi kalau ada keputusan cerai karena ada KDRT atau suaminya melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada istrinya, maka pada hari itu seluruh akses kepada publik, perizinan usaha, ATM-nya itu diblokir oleh negara. Jadi, oh ini Mas Setia ini sudah mikir. Jadi hari di mana diputuskan itu, maka disitulah hari pertama kali laki-laki itu bangkrut. Jadi makanya secara konstitusi itu luar biasa, sehingga ya, dengan demikian laki-laki sangat hati-hati di dalam memutuskan sesuatu terhadap perempuan. Ini kan kita merindukan kota itu kota ramah perempuan, dan secara regulasi juga memberi perlindungan terhadap perempuan. Itu sebagai scholar ya, sebagai sarjana kita merindukan seperti itu. Tapi secara umum ya di negara kita sudah sangat baik. Hampir semua segmen kehidupan itu ada perempuan. Tadi bahkan Pak Menteri kan sudah menyebut ada 7 rektor ya, perempuan. Yang belum ada sih Kadin belum ada perempuan ya. Kalau Kakak Menak sudah ada ya, sudah ada kemarin ya, keberpihakan kepada perempuan. Tapi ya wakil kita di Senayan sudah ada ya. Sekali lagi perempuan, Presiden kita Ibu Megawati, Haja Megawati Soekarno Putri seorang perempuan. Jadi kita ini secara budaya, secara itu sudah, tinggal kita tingkatkan kuantitas. Tapi ya apapun ya kita menikmati, memaknai Hari Kartini yang lebih luas dan menangkap spirit perjuangan Kartini tadi yang saya sampaikan. Dia. Berarti harapan ke depannya semoga lebih ada peningkatan lagi terhadap perlindungan untuk kaum perempuan begitu ya Pak. Nah, nggak kerasa nih udah cukup banyak ya kita bahas hari ini. Terakhir nih Pak, kalau boleh tahu, apa sih pesan Bapak untuk kami para perempuan, terutama perempuan yang bekerja sebagai ASN Kemenak? Pesan Bapak terhadap kami semua seperti apa? Ya, teruslah berkarya, produktif, bekerja, manajemen waktu, dan bangga sebagai ASN perempuan di Kementerian Agama. Dan saya ingin mengutip sebuah novel yang saya sangat suka, ditulis oleh Greg Mortensen. Jadi judulnya itu Stones into School. Ini bercerita mengenai latar belakang perempuan-perempuan di Pakistan, Afghanistan yang diberi fasilitasi pendidikan di membangun madrasah. Ya, jadi ini kisah nyata. Dan di akhir novel itu Stones into School, beliau mengatakan mendidik satu laki-laki itu menyelamatkan satu laki-laki. Mendidik satu perempuan itu menyelamatkan satu keluarga. Wah. Jadi itu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Karo. Terima kasih banyak teman-teman semuanya untuk hari ini. Banyak sekali ya yang kita dapatkan pada hari ini. Coba tadi dari sepanjang obrolan kita yang sangat banyak itu, poinnya adalah meningkatkan literasi ya. Kita sebagai perempuan ini di era modern saat ini itu meningkatkan literasi, menjadi perempuan terpelajar itu sangat penting, karena hal itu akan meningkatkan taraf kehidupan kita ke depannya ya Pak. Meningkatkan taraf kehidupan, meningkatkan karir mungkin kan, juga dalam memilih pasangan. Biasanya perempuan terpelajar pasangannya pun terpelajar juga ya gitu. Harapannya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih juga kakak-kakak semua untuk hari ini. Ya, sampai jumpa di agenda kita berikutnya ya teman-teman semua, dadah.